Gue tadinya malu, maksudnya di depan kamera. Nggak pede Denger suara gue sendiri tuh gue malu banget gitu ya. Gue ngerekam kayak gini, apaan sih? Gitu. Malu banget gue, terus ada yang, lu sepenting apa sih maksudnya sampai lu malu gitu. Dari SD gue jualan koran, terus dari SMP gue kenal temen-temen ya mungkin sekarang gue menganggapnya pengamen gitu ya. Tapi pada saat itu gue mempercaya itu ya ini gue sebagai anak pang. Penampilan masih belum bisa diterima ya, maksudnya sama keluarga di lingkungan. Kalau kayak perkembangan gitu, pengalaman yang aku dapat itu lebih maju daripada orang-orang yang ada di lingkungan gua dulu. Kemarin tuh sebenarnya kayak ada yang nawarin tanah lahan buat digarap pertanian. Cuman kan ilmu gua belum sampai sana toh. Ya. Jadi gua bilang mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi nanti ketika gua udah belajar itu ya. Berarti lo sehari-hari begini pakaiannya? Tiap hari begini, Bang. Jadi setiap bangun pagi tuh subuh aku udah siap-siap pakai boots, pakai celana, jaket, terus bawa brondong. Kan pertanyaan lu mau diatur. Sekarang gini, gue dulu pernah berpikiran gue nggak mau diatur. Oke. Gue nggak mau diatur, tapi ternyata ya hidup ini perlu aturan, coy. Menurut lo punk tuh apa bagi lo? Bagi gue punk itu apa ya? Mentalitas sih, Bang, sikap hidup gitu. Anjay. Mentalitas, bro. Nah itulah punk. Punk itu ya jadi diri sendiri. Kalau lo kebebasan, kalau lo merasa freedom, apa yang orang lain lakukan itu nggak sesuai sama apa yang lo pahami, ya udah gitu. Ya kan, Bang ya? Oke, selamat datang di Produktif Hangout. Asik. Gi, kita kehadiran pria solo lagi, Gi. Tapi aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Keren. Iya, kita kehadiran pria solo tapi yang bukan punya tempo ratapan gitu. Enggak. Ini bukan penguasa tapi ya? Bukan penguasa. Enggak penguasa di kompleknya. Oh iya, tetap ya? Iya, punya depot sayur soalnya. Walaupun ngakunya adalah orang biasa, tapi kali ini dia bukan orang biasa dan dia sosok yang luar biasa. Wih, di samping gua, Nggi. Ini owner dari depot sayur berkah ya, Bang ya? Sejahtera. Oh iya. Sejahtera, Bang. Depot sayur sejahtera, namanya Bang Hilman. Thank you, Bang, sudah main-main, Bang. Oke. Terus sebelahku juga ada sosok yang gak kalah keren. Ini dia Bang Kipli. Anak pang. Tapi tidak minta-minta. Tapi mandi. Anak pang tapi mandi ya. Anak pang tapi mandi. Asik. Anak pang tapi nggak ngelem gitu. Positif gitu, Nggi. Jadi ini bukan sembarang anak pang, Nggi, karena meskipun secara tampilan Bang Hilman, Bang Kipli ini kayaknya pang banget, tapi mereka sejatinya adalah penjual sayur. Oke. Pangjual sayur. Pangjual sayur. Vegetarian. Gimana Bang Hilman proses sampai ada di titik ini gitu? Sampai menjual sayur, sebelumnya apakah ada bisnis? Dan gimana ketemunya dengan Kipli? Ini kan menarik nih. Gua sebelumnya itu ya perkenalan dulu ya. Ya, Hilman, gua asli Jakarta. Gua merantau ke Solo buat lebih dekat dengan Tembok Harapan. Jadi gua baru tinggal di Solo tuh selama 2 tahun. Gua awalnya buka kedai kopi di Jakarta selama 5 tahun. Terus gua bingung, bingungnya bukan segi karena bisnis gue di Jakarta itu nggak jalan, tapi lebih kayak
gue mau cari aktivitas baru, tantangan baru dan hidup Suasana gue yang baru lebih gitu baru lah. Panggi, udah mau financial freedom malah bosen gue nyari tantangan. Tantangan adalah hidup. Jalan 5 tahun terus akhirnya gue memutuskan pindah ke Solo. Memutuskan pindah ke Solo tuh bukan sesuatu yang dipikirin, maksudnya dipikirin gitu ya. Gue tiba-tiba Direncanain gitu ya. direncanain gitu ya. Gue nelfon cerita sama temen gue yang tinggal di Solo. Kebetulan dia punya rumah di Solo. Gue cerita, Mas aku lagi kayak gini, ngalamin kayak gini, gimana ini. Ya wis lah, jawaban dia apa? Ya wis ke Solo wae Bon, dia bilang gitu. Ke Solo wae, dia bilang urusan makan gampang, dia bilang. Yang penting apa? Yang penting lu nggak malas di sini. Dia cuma bilang kayak gitu. Terus gue diskusiin sama istri gue, gimana nih Beb, gue bilang, gimana nih, kita pindah aja kali ya ke Solo ya. Terus dia bilang ya, yakin, dia bilang, iyalah ngapa yang nggak yakin maksudnya gitu. Terus ya udah dia bilang. Akhirnya tuh gue jalan, gue pindah ke Solo. Terus di sana gue langsung nyari-nyari di Facebook gerobak kopi. Akhirnya gue buka kopi lagi di sana dengan kopi konsep yang beda lah. Terus akhirnya jalan kopi buat menutupin makan. Terus jalan 3 bulan itu masuk musim hujan. Iya. Masuk musim hujan, Kopi gerobakan gitu kopi ya. gerobakan ya kan. Iya. Kopi gerobakan pakai sepeda tuh. Kopi gerobakan wah sepi nih. Gue harus motor otak nih, gimana ya cara menghidupinya. Ya, akhirnya dari situ gue kenal tukang sayur. Gua kenal tukang sayur. Dari situ langsung gue minta kerjaan, baru kenal. Mas, info kerjaan bolo, gue bilang gitu. Gue butuh kerjaan nih. Dia cuman bilang, besok datang aja ke rumahku jam 4 Pagi. Jam 4 pagi. Coba itu. Itu namanya bangun pagi. Jam 4 pagi loh. Gue orang yang gak pernah bangun pagi, tiba-tiba dipaksa buat bangun pagi. Maksudnya, ya ini ada kerjaannya jam 4 pagi. Oh ya. Terus akhirnya gue datang ke rumahnya, yaudah langsung diajak ke pasar. Diajak ke pasar, nggak ngomongin upah, nggak ngomongin kerjaannya kayak gimana, nggak ada. Cuman udah ikut aku, dia bilang ikut. Langsung kerja aja itu. Ikut aku di motor gua ditaruhin bronjong. Dan bronjong, jalan ngikutin dia di belakang, ngambilin sayur langsung. Nah, jalan lah gua selama 2 bulan kerja, sering sharing, akhirnya di situ banyak obrolan-obrolan, yang gua cerita pengalaman gua, pelajaran gitu. Terus dari situ dia cuma, "Yaudah kamu buka sendiri aja, Bon," dia bilang. Mana disuruh buka sendiri, Bang? Iya, kamu buka sendiri aja. Waduh, terus terang Mas, aku kan di sini nggak punya tabungan apa-apa, gitu. Nggak punya tabungan apa-apa. Terus tak modalin, Bon. Baru kenal, tak modalin. Yaudah berjalan tuh, gue buka lah namanya Depot Sayur Sejahtera. Buka dari situ, buka toko. Oh itu langsung ke toko, Bang? Buka toko. Jadi di situ gue tuh gue pas target market gue tuh di situ sebelumnya buat rumah tangga. Buat rumah tangga. Terus bocah-bocah Terus kampus ya. Anak-anak kampus kan di situ banyak kan. Nah, kebetulan dia tinggal di daerah kampus. Nah dari situ nggak berjalan juga. Kadang kan kita mikir wah nih kayaknya jalan gitu kan. Kita udah usaha, cuman karena memang di situ kayaknya kurang cocok tempatnya. Akhirnya di situ gue tutup. Di situ gue tutup. Oh, berarti nggak sekali langsung berhasil? Enggak, ya sekarang juga masih proses sih, belum Cuman bisa dibilang berhasil. Cuman bisa dibilang bisa menghidupi lah, maksudnya lebih menghidupi daripada kopi yang sebelumnya gua jalanin. Nah, dari situ udah dari situ mulailah gua ngonten-ngonten. Mulailah ngonten-ngonten. Karena kan di situ ya banyak lah sharing-sharing sama yang buat ngonten di luar. Karena di situ gua bilang gue tadinya malu maksudnya di depan kamera, nggak pede denger suara gue sendiri tuh gue malu banget gitu ya. Gue ngerekam kayak gini apaan sih, gitu. Malu banget gue. Terus ada yang lu sepenting apa sih maksudnya sampai lu malu gitu. Benar sih. Lu sepenting apa coy di mata orang lain? Pak. Jadi lu sepenting apa di mata orang yang lu ngomong hari ini atau lu jatuh di depan dia, ya dia cuma inget 3 menit ke depan gitu. Dia nggak peduli. Iya, Setelah sisanya itu nggak ya peduli lu mau mikirin ngapain hidupnya kayak. dia sendiri Dia ya. mikirin masalahnya sendiri, kita juga punya masalah sendiri. Nah dari situlah
mulailah gua konten-konten. Gua sebagai tukang sayur Gen Z. Nah, dari situlah ada salah satu konten gua yang meledak. Itu konten meledak. Nah, dari situ gua mencoba gua kayaknya butuh orang nih. Akhirnya istri gua bikin story, ada yang mau bantuin di depot sayur gak gini. Akhirnya Kipli bales. Ya, aku dulu awalnya tuh ngeliat dia bang kerja kayak enak banget gitu, naik motor, nganter sayur kan. Karena yang dilihat itu kan Di dari story-nya. kontennya dia. Cuma kontennya. 30 detik ya gua kasih tahu. Kok enak banget. Akhirnya aku lihat story istrinya Ambon ini. Dari situ aku menawarkan diri buat gimana kalau gua aja ke situ ikut kerja gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah langsung gas malam ini." Itu aku ngabarin sore, Bang. Sore aku ngabarin posisi masih kerja tuh di bengkel saudara Di Pemalang. di Pemalang. Terus dari situ diain sama Ambon sama istrinya. Ya udah langsung aja berangkat. Malamnya aku izin ke yang punya bengkel tuh resign. Mas aku mau resign. "Hah, kenapa? Mau pindah ke Solo? Ngapain? Gak tahu gitu. Nah, dia nggak ngasih tahu lo mau ngapain gitu. Belum tahu aku mau ngapain di situ. Intinya lo bilang gue mau kerja gitu. Iya. Gue cuman bilang sama dia, gue gak nanya sama dia kayak misalkan lu bisa apa, gue gak nanya dia lu bisa apa. Gue yakin dia bisa kalau mau belajar. Yang penting lu mau belajar, lu siap berdarah-darah ngikut gue. Karena kan gue juga belum tentu jelas nih di Solo. Secara maksudnya secara Finansialnya. Gue cuman bilang gue cuman bisa upah lu segini sehari. Gue cuman pesen itu, terus yang penting lu mau belajar, lu berdarah-darah, siap berdarah-darah. Gas kata dia, gas bang. Lo langsung berangkat tuh. Langsung berangkat malamnya, Bang. Gak bawa modal sama sekali. Itu cuma cukup buat naik kereta doang. Iya. Udah pede Gue aja. cuman bilang udah yang penting lu ada tiket kereta sampai sini, soal makan apa semua. Gampang gue bilang. Sayur tinggal Iya, masak lah. tinggal masakin sayur. Gas juga 16.000 sekarang. Iya makanya. Berarti lo sebenarnya udah kenal duluan berarti ya berdua. Dari awalnya itu Mas dari acara Vespa sih, acara motor di Solo. Dia baru pindah dari Jakarta ke Solo kan. Terus Ketemunya di Solo. dia jualan kopi di acara itu, buka stand lapakan. Nah, gue mampir tuh di situ kenalan sama dia sama teman-temannya yang di kopi. Akhirnya dari situ tukeran kontak, terus diajak main lah ke tempat dia tinggal. Dari situ deket tuh. Terus gue masih belum di situ Bang, gue balik ke Pemalang dulu kan karena aku masih kerja di bengkel. Akhirnya tukeran kontak, lihat story dia tuh konten-kontennya yang baru konten kan. Klasik banget, dia naik roda 3 bawa sayur. Karena gue suka motoran juga kan Bang. Tuh dari situ. Tapi tampilannya dia baru datang kayak gini emang Bang? Enggak, belum. Kayak pada umumnya lah. Oh biasa aja gitu. Biasa aja. Dia belum tapi pang-pang dia banget gini. tapi ya dia seneng di pang. Maksudnya Ya, dia tahu seneng. pang kayak gini. Ya gue seneng lah di pang dia. Terus emang anak pang dan emang pernah di jalanan juga berarti ya? Pernah di jalan. Lu berapa tahun katanya keliling Indonesia? Gue 1 tahun dulu. Ini pernah ke Binjai katanya. Pernah Ke Bali juga pernah katanya? tinggal di Bali sebulan sih tapi cuman sebulan. Berarti ke Sabang. Ke Sabang. Oh, pasti. Kalau Sumatera itu pasti tujuannya ke Sabang. Gua dulu touring Vespa tuh dari Jakarta, terus mentok ke Timor Leste, terus gua pulang, bingung mau ngapain, terus gua jalan ke Sumatera. Ke Sumatera gua pulang lagi, baru buka kopi. Tuh. Hidup tuh begini Gi, nggak kayak kita udah jadi budak kapitalisme Gi. Tiap hari mikirin kerjaan, tiap hari mikirin tambahan, duit, aduh. Sama kalau dibilang Oh, mikirin ya sama. sama Iya, dia. kita juga butuh Beda itu. pikiran aja. Beda cara. Kecuali orang gila kan nggak ada yang mikirin. Orang gila pun enggak. Iya. Karena dia gila juga karena berpikir, Pak. Iya makanya. Terus akhirnya lo didandanin kayak gini, terus lo nganterin sayur gimana, Pli? Karena gue emang apa ya Bang, gue kan di situ udah berpikir kayak soal pang gitu ya. Jadi dari situ gue pengen belajar belajar ngepang gitu kayak nama IG gue gitu. Ngepang Kenapa belajar ya? ngepang? Karena dia lebih Senior. tahu dari pang tuh. Ya lebih sharing lah misalkan sharing Pri, dulu. pengetahuan pang yang gue tahu gue kayak gini nih, ini coba lu pakai kayak gini kayaknya cocok, Ya, coba lu akhirnya- pakai kayak gini, ini gue ada bekas baju gue, bekas celana gue, bekas jaket gue atau Oh ini bekas baju lo nih? ya Nah, kalau ini dia bikin. ini sendiri karena kan cuttingan badan gue beda. beda. Jadi Tapi ini belinya per satu, Pak.
Oh ya? Iya. Pasangin sendiri. Pasang sendiri. Oh, Sendiri. Ini beli satuan. setelan gitu? Enggak, ini bikin sendiri Ini semuanya. masang sendiri, ngatur sendiri bentuknya. Iya. Oh gitu. Ini kalau kau ngasih dia 100.000 diganti nih tulisannya Arya nih. Gitu. Terus ya dari situlah nih beli akhirnya ya dia juga makin pengetahuannya makin nambah kan soal pang. Kadang kan gitu ya kita mikirin, lu sadar gak sih ketika lu buka sosmed apa yang lu pikirin kadang dia keluar di situ. Iya. Algoritmanya ya. Algoritma. Gue juga kadang karena kita lagi mikirin ini keluar ini. Nah mungkin Kipli ini begitu nih. Jadi pengetahuannya bertambah memulai dari situ akhirnya ya terbentuklah kayak gini gitu sih. Tapi ini kan pasti kan kalau jualan sayur itu kan yang ditemuin tiap hari kan ibu-ibu kan pasti. Ada nggak bang respon ibu-ibu yang kayak Iya. ya kita bukan respon negatif atau sebagainya ya karena ya kita tuh adalah nggak bisa ngebendung pemikiran orang maksudnya kayak Stigmanya kan yang kayak Stigmanya tuh gini-gini kayak kan gitu biasanya banget, ini ya. Banyak nih. Pemabuk gitu kan. Pencuri, kriminal gitu kan. itu nuduh pak Cahaya adanya biasa aja pak. Tetap ada sih bang. Ada ya? Ada, selalu ada maksudnya omongan-omong kayak gitu atau penilaian gitu ya. Apalagi aku yang berdandan seperti ini terus pergi ke pasar bawa bronjong itu kan orang lihatnya aneh ya. Iya setuju. Ngapain sih ini orang gitu maksudnya anak pang kok ke pasar gitu. Oh ya. Terus ya aku menanggapi itu cuek aja gitu bang. Iyalah cuek aja. Cuek aja. Kita nggak cuek. dikasih duit sama mereka, kita nggak dibeliin bensin sama mereka, Iya. kita nggak dibeliin listrik sama Kita mereka. cuek, yang penting Jadi kita- emang kita cuek aja gitu. Mau orang mau kayak gimana, mau orang Ngomongin ngapain, apa. ya cuek aja. Cuek aja. Nah itu kan yang negatif kan. Tapi ada nggak orang yang kayak responnya tuh respect banget gitu kayak gila lu keren banget. Maksudnya ada walaupun juga, Bang. ngepang, Jadi tapi diri tetap lu mau nyari sendiri duit gitu yang ya. halal kayak gitu. Ada nggak bang? Banyak juga yang respect. Enak pegangnya pak. Terapi ya. Banyak juga yang respect bang, yang ngedukung gitu. Kalau yang gue kerjain ini gak ngerugiin orang lain. Setuju, gitu ya. setuju, Gua setuju. Bisa nyari makan sendiri, gue bisa Bertanggung jawab. bertanggung jawab atas pilihan hidup gue sendiri. Itu. Itu yang penting. Gue ke pasar gak buat ngamen atau buat minta-minta, tapi gue di situ buat belanja sayuran. Gue Iya, beli gue membantu perputaran ekonomi. Walaupun Asik. sedikit. ya, seenggaknya ada hasil panen petani yang laku terjual. Benar. Ada pedagang yang dari situ omsetnya yang bisa harapin, bertambah. yang harapin dari kita. Iya, yang harapin dari kita yang tadinya mungkin gak laku. Terus kita Terus beli yang kita jadi beli laku. jadi laku. Serem juga nggak ya dia datang ke pasar pagi-pagi tuh beli sayur. Kan orang pasti bayangannya Mau minta nih. dipalak nih kita nih ya kan. Tiba-tiba dia beli sayur kan. Iya, Anomali benar. kan. Tapi kan akhirnya dari Mas Kipli yang melakukan pekerjaan kayak gitu, akhirnya kita kan jadi benar-benar apa ya kayak setuju lah akhirnya pang itu bukan takdir tapi adalah pilihan kan. Iya. Bukan sesuatu yang kayak udah deh aku Jadi miskin, pang, aku nih udah gak ada tanggung keluarga jawab. terus sebagainya, udah aku ngepang aja. Tapi kan ngepang akhirnya adalah pilihan kan kayak ya udah ini cuma pilihan hidupku aja gitu. Iya. Tapi nggak nyusahin orang lain. Sebenarnya kayak gitu kan juga kayak misalnya ya emang kenapa sih pang jualan sayur kan nggak apa-apa juga kan? Ya Iya. pang juga manusia, pang juga butuh, Butuh makan, makan, butuh pang juga hidup. butuh listrik buat nyalain air, buat mandi tau kan? Buat bayar pajak ya emang kenapa ya. juga kan? Ya lebih ke situ sih. Terus kan banyak juga sekarang dampak iniannya ketika ya khususnya di sosmed ya karena kan kita emang branding kita kan di sosmed, konten gitu ya banyak kayak orang-orang itu yang- Tanggapan masyarakat tanggapan gitu. masyarakat ini nih maksudnya kayak ini bentuk perlawanan yang paling Sesungguhnya. ketika misalkan berpakaian itu ya nggak bisa dinilai dari berpakaiannya aja banyak juga orang yang berpeci berdasi tapi Korupsi. duit haji Di- dan nah maksudnya dari situ ya kan apa dana gereja diambil buat naik umroh kan itu kan sesuatu yang Ya nyata, Iya, kisnya iya, nyata. kayak gitu ya kan kita ini kita diam nih bang, bukan mau siapa yang bilang, maksudnya kayak respect aja kok bisa anak pang ngerti politik ya. Iya. lah emang gitu Ya, karena wajib kita kan lah. kita berpolitik pang itu berpolitik Pang terlahir dari ya pang bukan cuman keresahan sosial ngamen juga. pang bukan cuman ngelem gitu ya pang itu berpolitik ya kita memilih jalan kita sebagai seorang pang itu bentuk politik gitu bukan secara kesengaja Iya, kesadaran lah ya itu. bentuk kesadaran kita memilih sebagai Pang. Tapi orang-orang kayak kalian ini sebenarnya dibutuhin banget bang. Karena enggak karena gini, anak pang yang selama ini stigmanya buruk banget,
setelah muncul kalian itu kan kayak mengubah bahwasannya ya udah nggak semua anak pang tuh buruk gitu. Karena kan juga ngerti politik dan keadaan gitu. Bahkan kayak Pak mau jualan sayur Pak, maksudnya kan kayak kita Nggak aja kepikiran. yang nggak anak pang aja kok nggak kepikiran kan. Kayaknya kalau kita dikasih modal nih satu hal yang nggak kita pikirkan di awal adalah Jualan bisnis sayur ya benar-benar. Tapi yang jadi pertanyaan tuh gini bang, maksud gua kan punk itu selalu lahir dari situasi sosial atau ekonomi. Oke. Ada beragam lah, ada orang yang memang dia menjadi punk karena memang Keadaannya. keadaan ekonomi yang sulit. Ada orang yang menjadi punk mungkin karena pernah mengalami ketidakadilan gitu dari satu hegemon. Ya banyak lah. Kalau dari versi kalian apa yang membuat kalian tuh ada dalam jalan ini gitu? Kalau dari gua sendiri tuh jadi mungkin gua menganggapnya ini dari segi keadaan ekonomi ya. Oh, lu ekonomi Dari lo ya, keadaan ekonomi. oke. Adik gua banyak, adik gua banyak, terus gua Harus membiayai. harus membiayai. Terus gua kan kenal ini mungkin dari, jadi gua dulu temen-temen gua tuh suka ngamen. Oke. Di SD itu gua udah jualan koran. Oke. Jualan koran, terus dari SD gue jualan koran, terus dari SMP gue kenal temen-temen ya mungkin sekarang gue menganggapnya pengamen gitu ya. Tapi pada saat itu gue mempercaya itu ya ini gue sebagai anak pang. Oke. Gue turun ke jalan, gue ngamen, terus hasil ngamennya beli mabokan kan gitu kan. Oke. Cuman sekedar itu. Nah dari situ mungkin sampai sekarang pengetahuan semakin banyak bisa diakses. Apa sih sebenarnya pang? Apa bener pang itu cuman sekedar ngamen terus beli seneng-seneng? Maksudnya apa cuman sekedar itu kan? Dan ternyata pengetahuannya sampai sekarang, oh ternyata pang nggak cuman kayak gitu. Ya kalau gua kayak gitu, misalkan gua nyari duit cuman buat seneng-seneng, apa bedanya lu sama yang lu lawan gitu ya? Iya. Rasa konsumerisme lu terhadap yang lu konsumsi gitu kan. Nah dari situlah gue mulai tahu. Nah akhirnya ya makin kesini ya jadilah gue jadi pang jual sayur. Iya, iya, Kayak iya, gitu iya. sih. Kalau Ghibli gimana Pli? Kalau aku awalnya tuh itu Mas, apa dari rasa penasaran sih Mas, karena stigma di masyarakat kan melihat pang hidup di jalan. Benar. Terus ya ngamen itu. Setuju. Dari situ aku mulai belajar lagi apa benar itu bisa disebut pang. Ternyata gak juga Mas, maksudnya bisa kalau kita pelajari lebih dalam ya, pang itu menjadi diri sendiri, kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Kalau di dalam pang ada istilah do it yourself, DIY. DIY. Itu inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh. Ya, berdikari lah kalau bahasa kita ya. Berdikari. Dia di atas dari sikil Diri sendiri. Tapi kalian pernah nggak bang kayak dibanding-banding sama anak pang di jalan gitu, kayak bahkan kayak anak pang di jalan tuh kan nggak abang kan nge-create Mas Kipli kan, ada nggak kayak yang lain bang aku mau dong dibantu kayak gitu? Kalau untuk bantu, maksudnya bantu Ikut juga gitu. Oh banyak sih yang Loker, Bang, loker gitu. Ya nanya info loker. Ya gue jawabnya sementara ini kita belum ini Membutuhkan karena tenaga masih kita tenaga masih masih ini kan masih cukup. Gitu sih. Iya. Kita pengen banyak Pengen terus bantu lebih banyak gitu ya. Terus kemarin tuh sebenarnya kayak ada yang nawarin tanah lahan buat digarap pertanian. Cuman kan ilmu gue belum sampai sana toh. Jadi gue bilang mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi nanti ketika gue udah belajar itu ya. Maksudnya untuk sekarang ya gue jalanin aja, Bang, apa yang ada, jalanin yang ada di depan dulu aja sih. Maksud gue selesain itu, besarin. Kan mungkin dari situ keluar jalan-jalan lain kan mungkin bisa Ya. keluar sendirinya toh. Kayak bikin gitu. bang PSN bang. Kalau PSN kan proyek Strategis strategis nasional. pang strategis nasional. Biasa aja bang. Iya, iya, iya. Ini pertanyaan random nih pak. Nih, misalnya Mas Kipli nih kan, udah paham cara kerjanya, punya modal, tiba-tiba Mas Kipli buka juga bang. Gas lah, bagus lah berkembang. malah ya. Ya itu pang, Gi. Gerakan Bagus kolektif lah ya. berkembang. Ya sekarang gini ketika ada mungkin banyak ya Berarti nggak crab mentality ya pak? Iya, enggak. banyak mungkin ya kan ada ya orang jenis
manusia di sekeliling kita tuh kan ada yang bermacam-macam ya. Benar. Ketika ada orang yang energinya di bawah lu, dia pasti Akan cuman menarik lu kritik, gitu. Setuju. cuman ngenyek, cuman apa ya, cuman apaan sih Nggak lu gitu, terima cuman gitu ya, nggak terima lah. Nah, ketika ada orang yang setara sama lu, dia bakalan support, dukung, maksudnya apa gitu kan. Terus ketika ada orang yang energinya di atas lu, dia lebih ngedukung, lebih apa yang lu butuhin, dibantu apa segala macam. Lebih ngajak Lebih ke untuk situ sih. berkembang Makanya ya. kadang gua banyak belajar sih setelah pindah di Solo itu banyak jadi jenis manusia tuh yang memang di sekitaran kita itu orang-orang kayak gitu nyata. Maksudnya kadang lingkungan keluarga kita juga begitu gitu. Maksudnya ngapain sih misalnya gitu ya. Lebih ke situ ya, kayak ceritanya Kipli kan awal-awal kan di keluarganya mungkin ada kok kenapa kamu merantau malah jadi pang, bukannya jadi pengusaha atau misalnya lu Bukannya menjadi lebih baik, iya kok bukan malah malah begini jadi kayak tampilannya. gini. Ya mungkin jelasin. Ya mungkin secara penampilan masih apa belum bisa diterima ya, maksudnya sama keluarga di lingkungan Di Pemalang tuh ya. di Pemalang itu mungkin secara penampilan belum bisa diterima, tapi kalau kayak perkembangan gitu, pengalaman yang aku dapat itu lebih maju daripada orang-orang yang ada di lingkungan gua dulu, yang di Pemalang dulu. Nah, yang jadi penting tuh adalah berarti lo sehari-hari begini pakaiannya. Tiap hari begini, Bang. Jadi setiap bangun pagi tuh subuh aku udah siap-siap pakai boots, pakai celana, jaket, terus bawa brondong, pergi ke pasar belanja. Habis itu berarti sistemnya gimana? Nganterin ke rumah-rumah apa? Kalau Lo sekarang diem di tempat, orang nyamperin. Kalau sekarang itu gue jadi supplier aja sih. Jadi sekarang sistemnya by order, masuknya PO sih. Jadi malam ini order, besok pagi gue antar. Gitu sih, lebih minim resiko karena kan sayur ini perputarannya harus cepet kan. Maksudnya kalau gue nyetok sayur, ya itu pengalaman gue sebelumnya buka toko sayur itu banyak yang wes terbuang, akhirnya gue bagiin. Maksudnya lebih ke situnya sih. Terus karena sekarang gue nggak punya toko, cuman adanya gudang stok-stok buat bahan kering, jadi lebih aman sih untuk bisnis gue yang sekarang lebih minimalisir. Gitu sih. Mantap. Karena gue tuh membayangkan ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue penyuka musik punk, gue outsider. Dulu di Bali tuh ya ada band namanya Superman is Dead. Dari situ, dari musik gue akhirnya mendalami tuh orang-orang di dalamnya tuh kan, ada Jering, ada Bobby, jadi Eka. ya ada Eka Rock. Jadi di situ gue belajar tanpa gue sadari ya Bang ya, gue belajar tentang gaya hidup mereka, cara mereka berpikir, terus bagaimana mereka di Bali itu kan, jujur ya, masyarakat Bali itu kan sebetulnya masyarakat yang hampir sama kayak Jogja lah, kayak manut-manut gitu, emang tipikal masyarakatnya kayak gitu. Terus hadirlah nih personel SID yang menjadi antitesa gitu. Jadi pemerintah ngapain, dia perlawanan sampai ada gerakan tolak reklamasi Bali itu. tolak reklamasi Itu yang 2014 leading tuh. Iya, yang leading salah satunya tuh anak-anak punk juga tuh gitu, yang menolak adanya mengkapitalisasi Bali lah intinya. Nah, di situ pada akhirnya gue banyak tuh Bang mendalami, meskipun secara culture of life gue itu mungkin nggak kayak abang-abang yang sampai Vespaan yang emang bener-bener kayak misalnya sekarang bosan kerja, besok gue merantau kemana gitu. Tapi lebih ke terstruktur gitu. Nah itu yang gue respect adalah, wah ternyata dibalik dari pemahaman lo tentang punk, lo masih memilih untuk berjualan sayur. Yang jadi pertanyaan adalah, nextnya apa nih yang mau akan lo lakukan? Apakah bertahan seperti ini atau mungkin gue bosan, gue balik lagi ke Jakarta bangun warung kopi lagi gitu? Enggak sih, karena sekarang mungkin lingkungan gua di Solo itu banyak teman-teman pembisnis, jadi gua sekarang lebih terbuka lagi soal bisnis sih. Mungkin di Jakarta gua ngebangun bisnis gua dengan gua yang itu aja, karena gitu. lebih ke ini sih, kalau gua di Jakarta bisnis gua tuh lebih ke kolektif gitu. Nah kalau ini untuk depot sayur ini gue lebih ke bangun ya untuk kesejahteraan personal. Gue harus bangun, ya gue harus bisa sejahtera gitu. Ya hidup itu harus sejahtera. Maksud gue pengen gimana sih,
gua nggak pernah kepikiran lagi gua caranya beli listrik, beli bensin buat jalan. Gua pengen menyelesaikan itu gitu. Gua pengen menyelesaikan masalah hidup gua itu dulu kayak apalagi sekarang gua udah punya anak bini ya kan. Maksud gua ya udahlah ya secara apa yang gue pakai, maksudnya apa yang gue percaya di punk ya masih gue pakai sekarang ya gue pakai. Tapi kalau yang nggak cocok sama apa yang gue hidup gue sekarang yang gue singkirin gitu. Jadi sekarang gue mau membesarkan Depot Sayur Sejahtera, ngembangin. Kadang kan gini ya, gue pengalaman gue tuh ketika gue masih kayak gini, ketika gue mau narik orang untuk lebih maju kan nggak bisa. Yang ada gue ketarik karena energi gue masih di bawah. Ketika energi gue udah di atas, gue mau narik orang tuh gampang aja. Iya gue bisa ngebantu orang, misalnya bisa ya gerakan apa, misalkan teman-teman punya aktivitas apa, misalkan gitu ya kita bisa support. Gitu sih. Kalau kita ada di bawah, kita gimana supportnya gitu. Yang ada ya yang tadi gue bilang, kita jadi manusia yang energinya di bawah cuman bisanya nyinyir. Gitu sih. Nah itu. Tapi punk bagi lo apa deh, Pli? Dengan lo misalnya kan sekarang udah viral nih. Orang udah mengenal personal lo tuh sebagai punk banget. Pasti banyak yang nanya tuh, menurut lo punk tuh apa bagi lo? Bagi gua punk itu apa ya? Mentalitas sih bang, sikap hidup gitu. Anjay. Kualitas bro. Setuju. Berarti lo mau diatur sama dia? Ya karena gue masih membutuhkan, maksudnya gue kerja di Depot Sayur ya. Sementara dia yang apa, yang punya gitu. Lebih ke ini sih apa? Kolaborasi. Kalau dibilang kan pertanyaan lu mau diatur. Sekarang gini, gue dulu pernah berpikiran gue nggak mau diatur. Gue nggak mau diatur, tapi ternyata ya hidup ini perlu aturan coy. Hidup ini perlu aturan. Ketika lu menganggap kebebasan sebagai kebebasan yang liar gitu ya. Lu hidup di hutan pun bebas, tapi kan ada aturan yang nggak tertulis. Ketika lu keluar jam 3 pagi, sedangkan macan lagi nyari makan, lu bisa dimakan dan lu mati. Benar. Begitupun hidup kita gitu. Ini punk yang udah ini nih, muasabah diri gitu. Semakin dewasa cara berpikirnya. Jalan hidupnya udah tahu. Selain mentalitas apa, Bli? Bayangan lu tentang punk? Apa ya? Tanggung jawab bang. Tanggung jawab atas Diri sendiri gitu. Setuju. Gimana caranya biar kita bisa tetap bisa makan dengan tenaga kita sendiri, dengan hasil kita tanpa kita merugikan orang lain, tanpa bergantung kepada sistem ataupun kepada orang lain gitu ya. Ya itu kita harus bertanggung jawab atas pilihan hidup kita sendiri. Itu punk. Pertanyaan gue yang perlu lo jawab, Bang. Ada nggak misalnya skena-skena punk? Ini kan sebetulnya satu hal yang cukup ini, Gi, kontradiktif, Gi. Punk tapi ada pada gelombang viralitas gitu. Ini tuh dua hal yang berlawanan, yang kontras banget gitu. Nggak punk banget sebetulnya. Nah, bagaimana lo menyikapi itu? Ada nggak bang? Ya mungkin skena-skena pernah kritik? dengar kayak punk anti publikasi misalnya gitu. Iya. Kalau menurut gue itu kayak semakin zaman sekarang, maksudnya kita kan hidup beda era gitu ya. Ketika misalkan lu menganggap punk anti publikasi, gimana cara taunya lu bisa kenal punk tanpa dipublikasi? Sampai di Indonesia tuh gimana caranya? Itu kan bentuk publikasi. Ketika Sex Pistols mengeluarkan album ini sampai di Indo, itu kan bentuk publikasi. Gimana caranya kita bisa mengenal punk tanpa publikasi? Nah, itu sih. Terus untuk sekarang gimana apa tadi? Publikasi. Kritik-kritikannya. Kritik orang kenapa punk kok viral gitu, misalnya punk gitu. Ya tadi kita bergeser, budaya semakin bergeser. Ya, kita sekarang nggak bisa menelan mentah-mentah gitu. Misal cuman poster, misalnya cuman konten-konten aja. Ya emang kontennya kenapa gitu, maksudnya isi kontennya kenapa, ada yang salah kah? Ya kalau salah dikritik. Maksudnya kita juga menerima kritik, maksudnya nggak full kita full gitu bener ya. Konten-konten kita full benar atau full salah gitu, bentuk dari itu sih lebih ke ya gue lebih cuek aja sih. Ketika lu misalkan lu nggak setuju sama punk yang kayak gini, ya udah lu cari punk yang menurut lu setujuin aja. Lu suka
di moshpit yang kekerasan gitu ya. Ya lu cari di moshpit yang kekerasan, ada kok, maksudnya ada yang Skenanya seperti itu. seperti itu. Lu suka punk yang cinta-cintaan ya ada gitu. Ya kan, misalnya lu suka punk-punk yang pop-pop gitu ya ada. Ya lu cari aja lu senangnya di mana. Lebih ke Senyamannya lah ya. Iyalah. Maksudnya gitu, nggak ada yang jadi Pilihan, patokan. kan? Ini Punknya punk harus gini, bisnis, punk nih Pak. gini, punk gitu. Nggak. Nggak ada patokan itu Pak ya. Nah, itulah pang itu ya jadi diri sendiri. Kalau lo Kebebasan ya, iya Pak. kebebasan, kalau lo merasa Freedom. apa yang orang lain lakukan itu nggak sesuai sama apa yang lo pahami, ya udah gitu. Ya kan Bang ya? Malah menurut gua ya, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sangat sulit banget ya, banyak anak-anak muda yang kayak kita nih sekarang nganggur. Ada 10 juta Bang, anak-anak muda nganggur sekarang Bang. Sekalinya kerjanya pun juga zero safety net, nggak punya jaminan gitu bahwa Kita bakal sejahtera iya, atau bisa nabung. betul, di informal sektor lah. Ini kan abang ini kan informal nih, informal sektor gitu, jenjang karirnya nggak jelas dan sebagainya. Malah di situasi seperti ini, menurut gua cara berpikir punk itu menjadi satu doktrinasi yang diperlukan oleh anak-anak muda cuy. Setuju. Berani. Iya, mentalitas. berdikari. Betul. Kita jangan termakan oleh sistem, jangan hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang terbuka gitu. Kita itu. buat lowongan pekerjaan itu, kita sejahterakan yang lain. Kayak Anggi nih. Meskipun dengan keterbatasan kan dia berdikari, Bang. Iya, karena kemauannya dia. Iya. Dia pengen kayak gini, dia pengen kayak gitu. Dia ngontennya effort naik gunung coba. Keren. cuy. Akhirnya berhasil lah bisa. Siap, aman. Iya. Begini nih, pang itu yang dibutuhkan sekarang. Nggak, tapi aku setuju Pak, karena kayak mereka kan yang kita lihat kan selama ini anak pang itu kan di jalan minta-minta kan. Iya. Tapi ini mereka berani menciptakan ruang untuk dapat duitnya itu sendiri, bukan minta-minta tapi dia bekerja sama dengan masyarakat. Gitu. Itu. Harusnya kayak gitu, pang itu harus bermasyarakat. Harusnya Memang harusnya seperti pang harus bermasyarakat. Karena kita kan nggak bisa ya. Kadang ada yang menelan mentah berdiri di kaki sendiri dengan kepikiran kita nggak perlu orang lain, kan nggak gitu. Kita kan makhluk sosial toh, kita masih butuh orang lain. Yang dimaksud berdiri di kaki sendiri kan bukan berarti kita nggak butuh orang lain. Maksudnya, kita nggak butuh sistem yang menindas. Sebenarnya lebih ke situ. Maksudnya kita nggak butuh pertolongan pemerintah. Kita nungguin aja gitu ya. Kita harus merebut bisa. Iya. Gitu sih. Ya, kita nggak bisa diem aja gitu Iya Bang ya. lah, Ya gitu kalau lo lah, nganggur diem ya aja. jangan salahin Iya, pemerintah. iya. Ya lo harus bisa. Ya memang gitu. pemerintah udah salah. Iya, tapi kalau kita jangan diem, kita fokus nyalain pemerintah, akhirnya kita Nggak ada merundung diri, aksinya. kita Benar, setuju. Fokus ke solusi kan. Ya iyalah. Setuju. Apa yang bisa kita lakuin? Apa yang bisa kita cari buat makan? Ya cari. Pemerintah nggak ada kasih solusi, udah kita yang bikin cari solusi. Minimal nolong diri sendiri. Nah itu. Wah, mantap. Thank you Bang Hilman, Bang Gifli. Siap. Sukses Thank pokoknya you, Bang. buat Depot Sayur Sejahteranya. Thank you. Udah masuk. Oke, mantap. Thank you, Bang. Mas Arya. Mantul. Yo.